Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai pelaksanaan event Madura Diesel Festival yang kedua. Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksana Rizky. Selamat pagi Mas Rizky. Pagi, Pak. Oke, Rizky adalah dari komunitas Sumeneb Power. Nah, apa tentang komunitas ini nanti akan dijelaskan. Oke. Dan yang kedua yaitu Bapak Saifuddin Ansari, Esos MSI, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi, Mas Iput. Selamat pagi. Oke, pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai pelaksanaan kegiatan event Madura Diesel Festival yang kedua. Nah, Mas Rizky, sebelum saya mencoba untuk bertanya, kita bercakap-cakap mengenai event ini, saya penasaran, pengen tahu sebenarnya Sumeneb Power itu apa? Adalah komunitas yang melaksanakan event ini ya? Betul. Bisa dijelaskan, Mas? Oke, jadi gini Pak, semuanya berawal dari kita suka modifikasi. Modifikasi. Jadi modifikasi yang dimana mobil diesel. Mobil diesel. Jadi dulu termasuk pendirinya itu ada 3 orang, termasuk saya. Siapa aja itu? Jadi ada Mas Ebit, terus ada satu lagi, terus ada saya. Jadi 3 orang ini suka modifikasi, terus suka kumpul. Iya. Jadi suka sharing-sharing juga. Dari situ gimana kalau kita bikin perkumpulan yang memang mempunyai wadah untuk teman-teman yang lain yang juga suka modifikasi. Akhirnya terbuatlah Sumeneb Power. Terbentuk ya. Nah, ini base camp-nya di mana? Sebenarnya base camp kita nggak ada Pak, jadi rolling terus. Begitu. Iya. Apa dari warung kopi ke warung kopi seperti itu ya? Jadi tujuannya juga itu Pak. Jadi memajukan UMKM sekitar. Oh gitu. Jadi kan kita kumpul minggu ini di warkop ini, gitu. Oh gitu. Minggu depan di warkop situ, minggu depan di mana gitu. Langsung ketebak ya. Ketika bilang nggak ada kantornya langsung ketebak warung kopi. Berarti di kafe-kafe juga kan ya? Betul. Tapi kayak gitu tadi Pak. Jadi moving kita. Keanggotanya berapa itu Mas? Keanggotaannya sampai sekarang ada 38. 38 orang ya. Nah, semuanya pecinta ya. Betul. Modifikasi Pecinta mobil modifikasi. diesel. Iya, betul. Oke. Nah, ini sudah punya gambaran ya. Terus, saya balik ke eventnya. Madura Diesel Festival ini apa yang menjadi latar belakang diselenggarakan lagi? Jadi awal mula kita pengen mengadakan suatu event yang menurut kita pengen event yang sekalian besar nih. Iya. Jadi kenapa kita angkat nama di situ Madura? Awal mula kita ingin menyatukan semua Madura di Sumeneb. Jadi dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan kita pengennya dikumpulkan di Sumeneb. Iya. Lahirlah terbentuk nama Madura Diesel Fest. Iya. Dan alhamdulillah di tahun lalu itu terlaksana dan sekarang insya Allah akan terlaksana juga di 21 nanti Pak. Nah, diesel. Nah, ini kan roda 4 ya? Betul. Roda 4. Ada nggak yang lebih dari roda 4? Roda 6 ada. Oke, berarti truk bisa masuk? Bisa. Itu ya. Biasanya selama ini kan ini ya. Selama ini kita taunya Pak Kabit, taunya kayak mobil-mobil yang lain ya roda 4. Betul. Tapi ini tergandeng juga bisa? Bisa. Bisa juga? Iya, bisa. Kontainer ya. Oh, Iya Pak. gitu ya. Yang penting beliau suka modifikasi. Gitu. Nah, oke. Ini rencananya kapan dilaksanakan? Tanggal 21 besok. 21. Hari Minggu di Bandar Udara Trunojoyo. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, rangkaian acaranya apa saja itu Mas? Kalau satu hari? Rangkaian acaranya
Jadi ya kita di situ meet up bareng dari Iya. teman-teman diesel, baik itu diesel Jatim Iya. yang dari Jawa Timur, terus ada juga komunitas bensin juga. Jadi kita rangkul semua Pak. Gitu ya. Di acara Madura Diesel Fest itu meskipun temanya diesel tapi baik modifikator untuk bensin itu kita rangkul semua. Iya, iya, iya. Artinya ada tidak harus menutup diri ya Betul. ketika kemudian ada mobil lain kayak Pertalite atau apapun Iya. yang pertama gitu. Jadi Ya. semuanya kita rangkul. Dan di event itu nanti kita ada kontes. Iya. Ya, yang memang gongnya di situ. Kontes modifikasi mobil baik itu diesel ataupun bensin. Nah, oke, saya sedikit awam, tetapi saya jadi penasaran. Kira-kira modifikasi yang dimaksud itu gimana, Mas? Apa rodanya ditambahi atau baknya kemudian ada maaf ya, ada rumbai-rumbai atau apa gitu? Itu gimana bisa dijelaskan? Modifikasi itu adalah suatu proses merubah sesuatu yang standar Betul. ke tidak standar Iya, istilahnya. iya, iya. Jadi baik itu mengurangi atau menambahi itu sudah masuk modifikasi. Iya, betul. Jadi nanti di kontes itu modifikasi apa aja insya Allah ada di situ. Jadi ada yang full ceper contohnya, Gitu, full ceper. Jadi ada full yang modifikasi apa kan. Itu ada kategori-kategorinya. Saya ingat di era 90-an itu ada modifikasi Bigfoot. Bigfoot. Betul, ada ya? Ada. Ingat? Betul. Rodanya dibuat besar gitu. Nah, itu ada kira-kira? Insya Allah mungkin ada Pak. Gitu, tergantung Tapi ya. tergantung modifikatornya juga. Karena lebih ke sekarang ini kan lebih ke anak muda yang suka ceper. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya ada. Ada Semoga ya. aja ada. Sudah sangat tidak standar, bahkan rodanya itu 4 itu roda gede sekali. Saya ingat tahun 90-an itu. Kayak yang ekstrim aja tuh, kayak yang Vespa. Itu kan ada Oh, yang iya. ekstrim kayak model ngangkut sampah. Iya betul. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari Minggu pagi itu acara ya. Itu berakhir sampai jam berapa, Mas? Kurang lebih lah jam 6 sore Pak. Jam 6 sore ya. Target peserta sendiri berapa untuk Target peserta Kegiatan kita insya Allah semoga terpenuhi di 250 mobil. 250 mobil. Nah, sampai sekarang itu terjauh dari mana? Terjauh dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya. Sudah terkonfirmasi akan hadir. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Oke. Nah, saya coba beralih ke Pak Kabit ya, Pak Iput. Nah, ada komunitas seperti Sumenep Power. Kemudian dia punya event, mendaftarkan diri di kalender event Sumenep. Nah, dari posisi dinas sendiri sebenarnya potensi apa yang bisa kita manfaatkan dari kegiatan teman-teman muda seperti ini, terutama dalam promosi ya. Promosi itu bagaimana, Pak Iput? Ya, jadi ini kan sebuah masa depan anak muda yang mungkin satu perubahan. Walaupun tadi namanya memodifikasi dari barang yang Iya. barang yang tidak standar, dari standar menjadi tidak standar. Tapi kita menangkapnya dari sebuah keinginan melakukan satu perubahan, kan ya. Perubahannya dimaksud tidak harus kita artikan negatif ya, tapi kan ada ke arah yang positif. Kenapa? Karena ini membangun satu komunitas dan muncullah namanya Sumenep Power ya. Atau nanti muncul power apa itu. Sumenep Power ya. Iya, sampai yang namanya tergandeng mau dirubah. Takutnya kayak robot apa itu ya? Kayak filmnya robot itu kan berubah jadi robot gitu. Iya. Mungkin nanti ke depan bisa begitu ya Mas ya. Modifikasinya. Jadi dibuat seperti kayak robot. Nah, kami pemerintah kabupaten itu menangkap positif ini karena apa? Karena ini akan menghadirkan orang-orang khususnya dari luar daerah untuk bisa hadir ke Sumenep dan meramaikan kegiatan yang ada di Kabupaten Sumenep, dan itu imbasnya juga kepada faktor-faktor kepariwisataan. Nah, kita juga menginginkan bahwa agar ini bisa dipublish secara luas, agar anak-anak muda yang memang gandrung dengan perubahan tadi dalam tanda kutip bisa kemudian menyalurkan daripada
minatnya ya. Memang kebanyakan sekarang ini banyak sih komunitas-komunitas mobil ya, tidak hanya diesel. Sekarang ada mobil ini apa yang city car ya, mobil kecil itu. Gak usah sepeda motor juga kemudian. Nah harapan kita itu bisa terfasilitasi. Nah adanya kegiatan event ini, walaupun memang Madura Diesel Fest ini memang tidak masuk kalender event, tetapi ini harapannya ke depan ini bisa akan kita akomodir menjadi sebuah kalender event. Karena memang dari kepesertaan itu pelibatan dari pihak luar masuk, kemudian juga menghidupkan daripada perekonomian lokal dan juga menghidupkan daripada kegiatan kepariwisataan yang ada di kabupaten. Saya yakin mereka akan menginap di hotel yang di Sumeneb ya. Mungkin nanti dari panitia disarankan agar mereka menginapnya di Sumeneb. Mungkin itu bisa berdampak kepada pemerintah kabupaten. Nah, saya coba lagi memberikan beberapa sharing ya, Pak Kabid. Nah, Disbud Porapar dalam hal ini dinas kita ini memang salah satu tugasnya adalah pengembangan, pembinaan, pelestarian budaya, cagar budaya dan pemberdayaan generasi muda. Nah, ini semua menjadi satu. Terus kemudian upaya promosi yang dilakukan dinas kita itu harus setidaknya punya efek terhadap pendapatan asli daerah. Nah, apakah dalam proses-proses kerjasama dan komunikasi dengan teman-teman panitia ini Pak Iput, itu sudah juga dikomunikasikan, misalnya nanti masuk ke tempat wisata dimohon untuk tetap melakukan pembayaran atau bagaimana, karena ini juga berdampak terhadap target PAD kita yang memang menjadi targetnya dinas. Nah itu bagaimana Pak Ibu? Ya, jadi untuk komunitas khususnya seperti Madura Fest Diesel ini, saya yakin mereka berangkat dari satu hobi ya, hobi yang memang kemudian kalau sudah berbicara hobi berapapun tetap akan dilakukan. Bahkan tadi ada yang dari Jawa Barat insya Allah akan datang itu karena berangkat dari hobi. Jadi, karena kesenangan inilah yang kemudian dia hadir ke Sumeneb, dipastikan dia akan kemudian umpamanya dia menginap, pastilah menginap di hotel yang sudah ada di Sumeneb, dan itu akan mempengaruhi pada pajak daerah. Iya. Itu salah satu faktor dampak secara pariwisata. Nah, kemudian ketika dia ketika dia ke Kabupaten Sumeneb, saya minta ke panitia memang untuk mempromosikan potensi Sumeneb itu apa saja. Khususnya objek-objek wisata yang ada yang dikenal ya, seperti di daerah pantai utara umpamanya ada Pantai Lombang, ada Pantai Selopeng dan sebagainya. Nah, itu mereka kemudian bisa mengunjungi tempat-tempat objek yang mungkin mereka belum pernah, dan khususnya yang belum pernah ada di daerah lain seperti Kiliang atau Kasur Pasir gitu ya. Nah, dengan seperti itu kan juga berarti meningkatkan sektor di pariwisata Kabupaten Sumeneb. Dan akhirnya juga mendukung pendapatan asli daerah. Oke. Saya dapat penjelasan barusan. Nah, ini saya akhirnya ada pemikiran begini, Mas Rizky, Pak Iput. Saya tadi dapat penjelasan mengenai rangkaian acara dari jam 7 sampai jam 6 ya, sampai sore menjelang maghrib. Dan acara itu selesai. Nah, kalau boleh saya memberikan semacam sharing-sharing, ini sebenarnya mungkin perlu nanti ada satu sesi di mana ya Pak Iput, ada satu orang yang itu dikasih waktu misalnya 30 menit untuk memberikan informasi dan promosi tentang pariwisata Sumeneb kepada semua audiens. Artinya ini upaya kita untuk memberikan informasi yang utuh dan mempromosikan potensi wisata Kabupaten Sumeneb. Nah, ini apakah ini sempat menjadi pembicaraan atau bagaimana, Pak? Misalnya guide yang nanti bicara guide dari kita itu. Sebenarnya harapan saya sebenarnya disiapkan satu booth untuk semacam TIC atau Informasi Center, sehingga para pengunjung atau para peserta yang ingin mendapatkan informasi tentang kepariwisataan yang ada itu langsung ke booth tersebut. Itu kalau memang memungkinkan panitia bisa menyiapkan itu. Dan bandara ini kan semacam objek vital yang strategis untuk menjadi sebuah semacam informasi tentang kepariwisataan khususnya ya. Itu bisa dilakukan. Nah, ini mungkin nanti bisa coba didiskusikan kembali. Disiapkan satu booth khusus untuk
TIC yang kemudian mempublikasikan tentang kegiatan pariwisata. Mungkin dari tamu-tamu nanti bisa diarahkan untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, kalau kemudian nanti butuh tour guide ya untuk pemandu wisata, mungkin nanti bisa dikomunikasikan di TIC tersebut. Oke. Seperti itu. Nah, saya coba beralih ke Mas Rizky. Mas Rizky barusan kan ada ide yang memang itu menjadi ide spontan karena kita kumpul seperti ini ya di acara ini, dan mungkin bisa ada baiknya selain barusan saran dari Pak Iput ada satu stand atau juga menyiapkan satu orang yang itu nanti bisa bergabung di materi acara itu paling 20 menit misalnya untuk memberikan informasi itu dari guide dari dinas misalnya. Nah, ini sebuah upaya ya. Nah, apa respon Anda dengan gagasan bagus seperti ini? Silakan. Oke, terima kasih Bapak Iput. Jadi masukannya sangat bagus menurut saya ya. Jadi nanti kita bakal siapkan lah kalau memang untuk booth kita nanti ada bisa minta lebih dari booth tersebut, kita kasih booth. Tapi kalau waktu itu sudah positif, kita pasti bisa ngasih dalam jangka waktu sekian menit untuk dari guide pariwisata untuk menjelaskan. Itu. Nanti tinggal ditampilkan di Videotron kan, jadi gampang lah. Oke. Secara teknis bisa masuk dalam materi-materi teman-teman ketika ada kumpul-kumpul gitu ya. Jadi ditampilkan layar tentang bagaimana fenomena Sumeneb, bagaimana potensi Sumeneb. Video promosi Sumeneb. Ya. Oke, artinya ternyata teman-teman dari Sumeneb Power juga sangat akomodatif Pak Kabid terhadap upaya-upaya dalam membantu mengembangkan promosi pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Nah, saya balik lagi ke Mas Rizky. Uang pendaftaran ada nggak untuk event ini? Jadi untuk pendaftaran event ini kita free-kan. Oh gitu ya, segitunya ya? Ya, yang penting registrasi Pak. Registrasi. Okay. Wajib registrasi, tapi free. Nah, tapi untuk yang kontes itu Rp300.000 per mobil. Oke, pengertian kontes itu gimana ini? Jadi kayak fashion gitu. Iya. Itu gimana? Atau ditampilkan ya. Jadi tempatnya nanti itu VIP untuk mobil-mobil yang memang diikutkan ke kontes itu. Oh, dipajang istilahnya. Betul. Dipajang nanti ada juri. Ada juri, ada penilaian, ada hadiah. Oke, saya pikir kayak slalom itu enggak ya? Enggak ya. Kalau 250 mobil di sana itu nampung enggak? Kemarin sudah survei waktu kita survei itu nampung Pak. Daya maksimalnya lah segitulah. Iya. Oke. Peserta sendiri tadi disebutkan sudah ada dari Jawa Barat. Nah, dari Bali atau dari Nusa Tenggara Timur masih proses ya, masih proses. Nah, berarti Anda ini punya jaringan yang luar biasa ya. Jadi saya sendiri tergabung di pengurus Diesel Jatim juga Pak. Jadi untuk link ke teman-teman Jawa Timur dari Banyuwangi sampai Ngawi mungkin itu insya Allah saya punya. Oke. Jadi kita informasikan. Memang kita menganjurkan kepada teman-teman yang mau hadir gitu kan, datanglah di hari Sabtu. Ya kan. Kenapa hari Sabtu? Karena kalau nggak salah di malam minggu itu kan Pemkap ada Madura Ethnic kan ya, Karnival ya. Oke. Jadi sekalian tuh sebelum ke acara inti yang Madura Diesel Fest, malam itu kita di acara Madura Ethnic. Nah, ini bagian dari panitia mempromosikan sehingga mereka datang hari Sabtu bisa menginap di sini. Esoknya mereka kegiatan event Diesel. Betul. Ini yang kemudian kita dorong kemarin kepada panitia untuk bisa disampaikan kepada seluruh anggota. Dan hebatnya lagi ini Fest Diesel ini menggandeng ya otomotif dan para ini, hingga saya sebenarnya nanya apa ada rencana lelang mobil. Iya bisa aja. Kan tidak hanya pamer ya. Bursa mobil diesel modif juga ya. Oke. Dengan mepetnya waktu ya cuma 1 hari, sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, sebenarnya sudah Jumat sore sudah harus ada di sini Mas. Kalau Sabtunya itu bisa kemana-mana gitu. Kalau cuma hari Minggu fokusnya biasanya agak mepet juga. Terus habis itu harus pulang gitu. Itu sempat ada komunikasi.
Jadi memang dari awal Madura Diesel Fest yang Vol 1 dulu itu Pak ya. Jadi memang sebelum acara memang kita kan rata-rata acara di hari Minggu tuh. Jadi memang informasi yang kita sebar itu memang dipersilahkan dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan kita fasilitasi juga seperti kalau mau kemana nih teman-teman yang datang hari Jumat, kalian mau kemana? Sudah ya. Ayo kita antar gitu. Sudah disampaikan juga tentang keunikan Sumeneb dari brosur-brosur digital yang kita punya? Kalau brosur digital belum. Mungkin yang beberapa kali kita sampaikan hanya beberapa pantai-pantai yang memang Sumeneb terkenal dengan pantainya itu, Pak. Oke, nanti saya coba kirim ya. Paket-paket tur yang kita punya nanti saya kirim dari Pak Iput ya. Itu penting. Nanti bisa disebar di grup web WhatsApp mereka ya. Siap. Ya, siapa tahu langsung ada yang minat acaranya di hari Senin, dari kami sudah datang. Iya kan, gara-gara promosi itu ya. Iya, betul. Oke, nanti saya coba kirim. Iya, sebenarnya kan kegiatan event ini kan membuat peserta itu senang, nyaman kan. Salah satu faktor pariwisata itu kan membuat nyaman gitu. Nah, biar mereka senang ya berwisata. Tidak hanya kemudian kumpul-kumpul kan gitu, tapi mereka betul-betul menikmati alam, menikmati suasana begitu. Oke, saya coba lagi tanya kepada Mas Rizky. Sumeneb itu di ujung paling timur. Nah, bagaimana kemudian Anda merayu mereka itu mau datang lagi ke Sumeneb? Tahun lalu kan sudah datang, sekarang datang lagi. Nah, keunikan apa yang membuat mereka itu bangkit lagi? Oke, saya jadi ke Sumeneb lagi. Nah, kok nggak bosan gitu? Gimana triknya, Mas Rizky? Bisa dijelaskan? Jadi mungkin gini Pak. Jadi trik yang mungkin kita lakukan dari dulu ya. Setiap kali kita dapat informasi atau acara di luar kota, itu pasti kita datang. Entah itu perwakilan, kemana saja itu pasti ada perwakilan. Oh, artinya ketika sembari kita berwisata, menikmati wisata yang di luar, otomatis orang luar yang ketika ingin juga ke Sumeneb, pasti juga punya keinginan seperti itu Pak. Jadi menikmati wisata di Sumeneb, menikmati kuliner di Sumeneb. Yang pasti kuliner itu kayaknya favoritnya dari teman-teman diesel itu. Oke. Apalagi ini ya teman-teman diesel Sumeneb sendiri begitu ringan kaki untuk jalan ke sana gitu ya. Bukan ringan tangan, ringan kaki ya. Ringan kaki untuk jalan ke sana. Oke. Artinya kemudian ketika Anda punya event di sini, mereka juga ringan kaki untuk datang ke Sumeneb. Iya. Pasti ada gitu. Dan ikatan komunitas seperti ini ikatan emosional. Iya, biasanya seperti itu. Yang kita pahami dari beberapa komunitas kendaraan atau komunitas mobil ya, itu biasanya emosionnya kuat. Oke. Saya coba ini saya menarik juga Pak Iput. Pak Iput mobilnya kan diesel ya? Enggak. mungkin ada minat misalnya ke Bali kemana mungkin bisa bergabung kemarin juga itu ini. sempat saya nanya, makanya tadi kemarin kan tadi ada pertanyaan, ada mobil yang dipamerkan. Oh iya. Ya kan modelnya tadi. Saya tanya ada yang dilelang enggak? Dilelang. Oh. Ya mau ganti mobil berarti ganti mobil. Biasanya kan lelang itu ada dua kemungkinan, murah atau mahal. Iya. Mas Rizky, terjauh Anda ikut di Diesel Fest ini di wilayah Indonesia tuh kemana? Kalau di luar itu Pak, nama acaranya kan beda-beda ya. Saya terjauh itu ke Banjarmasin. Banjarmasin, Kalimantan ya? Betul. Berapa mobil dari Sumeneb? Bukan, kalau dari Sumeneb tuh cuma saya saja. Oh, oke. Saking semangatnya. Untuk yang dari Jawa Timur itu ada 5. Se-Jawa Timur. Iya. Itu ada 5, termasuk saya. Terus sampai sana pakai mobilnya siapa? Bawa mobil dari sini Pak. Oh, cuma ini ya, udah Sumeneb ya Pak? Dari Sumeneb bawa mobil. Berarti pakai kapal laut ya? Lewat Surabaya kapal laut. Kapal laut ya, ya lumayan lah. Berarti memang sudah cocok sekali nih. Yang jika disebut Sumeneb Power ya. Nah. Powernya luar biasa sudah. Power semangatnya gitu ya. Amin. Oke. Nah, saya coba bertanya lagi. Apakah selama ini Pak Iput dinas ini melihat ini sebagai sebuah potensi yang juga harus dikembangkan dari sisi otomotif ya? Karena ini ternyata tidak dalam konteks berlomba dalam artian adu cepat
adu lain lah yang sedikit beresiko. Ini kayaknya seneng-seneng ini. Adu pamer. Iya, adu pamer. Nah, gimana? Iya. Jadi pemerintah dalam hal ini disebut Warapar ini kan pada prinsipnya memfasilitasi satu kanal yang kemudian itu menjadi minat dari akhirnya anak-anak muda. Jadi nantinya, dan apalagi ini kemudian menjadi hal yang positif, di mana positif itu berkumpul dalam hal sesuatu yang positif, tidak kemudian negatif. Ya. Jadi kanal lainnya pun kita buka ya, seperti tadi disampaikan ada kegiatan yang suka trek-trekan, kemudian ada namanya gestrek, ada kemudian ada road race dan seterusnya. Tetap kita juga memfasilitasi kanal-kanal itu. Nah, hal yang ini kita menjadi hal yang positif pula nantinya ke depan agar betul-betul terarah dan bahkan kemudian itu bernilai. Saya melihat itu kayak model Vespa ya, kemudian dimodifikasi. Biasanya Vespa harganya sekian, ternyata sekarang menjadi mahal kan gitu ya, karena sebuah modifikasi. Betul. Nah, ya kemudian kayak mobil diesel dia di tahun berapa itu kemudian tetap harganya tinggi karena memang dimodifikasi. Nah, model-model seperti ini kan semangat mudanya ya, walaupun usianya Mas Rizky mungkin berapa sekarang Mas? Nyampe 40? Udah. Langsung kaget. 25 ya, 25. Langsung kaget dibilang 40. 25. Memang masih muda kok. Iya. Tapi semangat muda yang dibawa adalah semangat perubahan tadi. Membawa sesuatu yang kemudian bernilai positif dan mengajak orang juga untuk melakukan hal yang kegiatan positif. Nah, posisi pemerintah tadi adalah memfasilitasi kanal-kanal yang menjadi hal yang positif tadi. Nah, memang fasilitasi ini memang ada batasan juga ya, ketika kemudian tahun ini belum terakomodir, harapan kita tahun depan bisa masuk dalam ajang event Kabupaten Sumeneb karena berdampak multi. Iya benar. Oke, saya balik ke Mas Rizky. Apakah teman-teman itu sudah disiapkan momen khusus ya untuk misalnya untuk sebuah kewajiban bahwa harus mengunjungi Keraton Sumeneb misalnya, atau ke Pantai Lombeng, atau ke Desa Kasur Pasir. Nah itu bagaimana? Ataukah tidak langsung fokus di Bandara Trunojoyo? Untuk di acara ya itu Pak. Jadi mungkin kita interupsinya ke teman-teman yang luar itu hanya untuk datang lebih awal untuk menikmati Sumeneb aja. Tapi untuk dari teman-teman Sumber Powernya sendiri yang memang kebiasaannya saya bilang tadi moving. Iya moving. Ya kan. Jadi kita sering kali juga berkunjung ke seperti contoh Pantai Lombeng nih rame-rame. Iya. Konten bareng di sana. Habis itu Salopeng. Jadi sering juga kita ke tempat wisata-wisata di Sunda. Tetapi tidak di momentum nanti ini. Tidak di momentum nanti. Kenapa? Jadi misalnya diwajibkan ke mereka untuk rute ini, enggak karena waktu? Mungkin karena waktu juga ya? Pak. Ya, jadi kan teman-teman yang dari jauh itu mungkin free-nya mungkin cuma hari Sabtu Minggu nih. Jadi kita mungkin ke depan diskenariokan ada semacam workshop atau gathering yang lebih diawali ya, sehingga mereka mengikuti workshop bagaimana membedah tentang diesel, mendesain lebih ini lagi, lebih terkinian mungkin produk-produk mesin diesel, sehingga kemudian peserta itu lebih awal datang dan kemudian dikumpulkan dalam satu tempat menginap. Besoknya kemudian puncaknya berupa gathering. Mungkin bisa diolah nanti itu. Bisa kita olah juga Pak. Sehingga itu lebih nanti bisa kemudian movingnya kemana-mana bisa bersamaan. Ini agendanya, kegiatannya Fest Diesel Madura. Iya. Mungkin ada komentar Mas, seperti ada menahan sesuatu, pengen menyampaikan sesuatu, silakan. Apa ya Pak? Jadi keinginan dari kita sebenarnya ya, contoh nih kita pengen dari Dinas Pariwisata nih ya, dari kami ikut mempromosikan wisata-wisata. Contoh apa itu istilah dari acara itu ya? Kayak ada sesi mempromosikan gitu. Kita menuju ke tempat itu. Guide tour gitu. Oke. Ya kalau seperti itu biasanya memang kita siapkan. Cuma nanti memang harus jelas konsepnya dulu seperti apa. Bahkan dalam konsep paket wisata itu sebenarnya satu hal yang memang menjadi industri pariwisata yang kita sudah
lakukan. Nah, lebih lanjut mungkin Pak Iput bisa menjelaskan ini. Silakan Jadi Pak gini, Iput. kalau dikemas seperti workshop tadi. Nah, setelah workshop memperkenalkan tentang otomotif, produk dan sebagainya, kemudian acara selanjutnya kita tur ke Kililabek. Nah, kita bisa lakukan kegiatan ke Kililabek. Di sana bisa snorkeling, bisa kemudian nikmati, bisa kemudian ikan bakar di sana. Balik lagi ke hotel malamnya, mereka istirahat, besok baru gathering acara puncak. Makanya nanti kita akan coba kirim file paket wisata yang kita punya ya. Itu. Nah, nanti bisa milih-milih guide-nya dengan siapa. Bisa gitu. diskenariokan berikutnya dan itu mungkin lebih mengasihkan buat mereka untuk tertarik datang kan gitu untuk ke Kabupaten Sumeneb. Oke. Siap. Saya coba lanjutkan. Ini menjelang terakhir ya. Oke. Mas Rizky, ketika kedatangan banyak tamu dari orang luar, pasti akan menjadi tumpuan pertanyaan, di mana saya menginap, di hotel mana saya menginap, terus makanan yang menarik dan enak itu di mana. Nah, itu bagaimana posisi Anda ketika butuh informasi seperti itu? Jadi di awal ya Pak, jadi sudah kita sebarkan informasi, terutama di grup regional Jawa Timur. Oh, kan. oke. Untuk di wilayah Sumeneb, hotel yang anggaplah rekomendasi Ya, dari recommended kami, ya. ini, jadi sudah kita list. Sudah di ya, situ. oke. Terus untuk makanan mungkin mereka sudah banyak tahu Pak, Oke. ya kan? Contohnya apa? Rojak ya, Ya, rojak, kaldu, kaldu kokot itu ya. Nah, terus itu apa lagi? banyak yang tahu sudah. Dari mana itu Mas? Paling jauh gitu yang tanya itu, yang kita nggak nyangka-nyangka loh dari sana juga tanya ya. Yang pernah nanya ke saya tentang makanan itu yang dari Jawa Timur itu dari Mojokerto Pak. Mojokerto, oke dekat masih. Yang terjauh mungkin Jawa Barat. Yang Jawa Barat sudah berkali-kali makan kaldu. Oh gitu ya. Wah, berarti sudah sangat berhasil ya. Sudah nggak nanya. Ya nggak nanya lagi. Nanya kayaknya. Ya, ya sudah berhasil berarti. Promosinya berhasil ya. Soto selingkuh nggak ada yang nanya Mas. Belum. Belum, nggak apa-apa, ditawarkan aja. Nah, oke, saya coba beralih ke Pak Kabid. Nah, apa Pak Kabid hal yang disampaikan kepada teman-teman pelaksana saran-saran? Ini event kan cukup skalanya besar, ada dari Jawa Barat, terus 250 orang. Nah, hal-hal apa saja yang disampaikan sebelum kegiatan ini berlangsung? Silakan Pak. Ya, kemarin kita sudah sempat rakorkan dan salah satu menjadi pertimbangan itu adalah Kamtibnasnya ya. Jadi memang kemarin sempat ditanyakan tentang apakah ada kegiatan tour ya dengan mobil itu namanya, tapi ternyata tidak. Jadi posisi peserta itu mobil yang datang, peserta yang datang dengan mobilnya itu langsung menempati parkir-parkir yang sudah disiapkan. Nah, memang ada sebagian yang dari luar kota yang memang bahkan ada proses pengawalan mungkin ya. Mereka yang memang berombongan ya, lebih dari 10 mobil, mereka menggunakan pengawalan dari Papua. Nah, kami memang mengharapkan dari kegiatan ini, karena ini yang jelas akan menggunakan area jalan raya, kemudian yang jelas setelah kepulangan nantinya, setelah selesainya acara bisa bersamaan atau mungkin sendiri-sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ketertiban dan keamanan dari masyarakat yang ada. Nah, kami juga mengharapkan juga kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb bahwa ini adalah tamu kami dan tamu pemerintah. Tamu kita ya tamu juga. Kita, pemerintah Kabupaten Sumeneb, agar juga diperhatikan bagaimana mereka bisa nyaman ada di Sumeneb gitu. Nah, ini yang kita harapkan ada saling menjaga gitu. Kondisivitas yang ada di sini. Oke, Mas Rizky, ini lagi ya, ada pertanyaan menggelitik saya. Adakah semacam trauma atau apa dari teman-teman yang luar Madura datang ke Madura? Nah, ini kan tugas panitia bahwa Sumeneb ini aman, Madura itu aman. Nah, ini apakah ada hal-hal yang demikian yang perlu dijelaskan secara positif ke mereka? Itu gimana, Mas? Jadi menurut saya nggak ada ya Pak. Nggak ada ya, sudah sangat yakin lah ya. Oke, bagus lah. Mereka juga sudah tahu Sumeneb, terus artinya jalanan ke Madura sampai aman, pun ya. Di Sumeneb itu sudah aman. Oke, sebelum saya akhiri, saya pengen closing statement dari Anda yang intinya mengajak mereka, teman-teman dari komunitas yang ada di luar Jawa, di luar Madura untuk datang ke Sumeneb. Silakan.
Jadi buat teman-teman semua pecinta otomotif di luar Madura, baik pecinta otomotif diesel maupun bensin, ayo datang ke Madura, khususnya di Kota Sumeneb. Kalian bakal tahu banyak tentang Sumeneb dan juga pariwisata tentang Sumeneb yang pastinya oke-oke banget. Oke, sudah cukup. Cukup, Pak. Pak Kabit, cukup? Ya cukup. Kalau cukup kita akhiri ya. Oke, sobat wisata, demikianlah perbincangan kita dalam podcast Festival Diesel Madura ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.